Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Lewat kemurahan hati saudara-saudara kita lah sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara ya, di dalam negeri ya, dimanapun semuanya, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga always selalu anti skip dan anti download ya. Dan yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau mempunyai catatan bahwa telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Atas doa-doa baiknya untukku aku ucapkan terima kasih dan lagi-lagi terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atasmu. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin kita membahas tentang mengenal Yesus, belajar kepada Petrus seri yang ke-1. Sekarang kita masuk seri yang kedua ya. Insya Allah masih insya Allah ini. Insya Allah bisa selesai. Kalau nggak bisa selesai ya molor lagi. Tapi aku upayakan selesai. Oke, aku bacakan dulu komen dari kalian. Tentunya komen yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tanggapan dari aku ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Kang Mas H ada di Kalimantan Tengah, hadir Kabupaten Murung Raya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas H yang ada di Kalimantan Tengah. Dan salam untuk seluruh keluarga di sana, semoga dalam barokah Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin ya. Ini DP, aku agak bingung karena nama ini itu bisa dipakai oleh laki-laki dan oleh perempuan ya. Ya, ini nggak tahu lah Mas atau Mbak ya. Dari Depok ya, DP. Assalamualaikum Gus, Depok hadir. Saya mau tanya apakah begitu sulitnya dipahami konsep Tuhan di surat Al-Ikhlas sehingga masih ada manusia yang menuhankan manusia. Saya nggak habis pikir, mohon ditanggapi kalau berkenan Gus. Begini Mbak, begini Mas ya, seperti yang pernah aku sampaikan, intelektual kita itu bisa runtuh, menjadi bodoh, menjadi goblok, menjadi tolol, menjadi tidak bisa untuk memilih dan memilah mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Itu oleh dua domain, yaitu domain dogma dan domain cinta. Ya. Orang kalau sudah terdogma itu otaknya menjadi bodoh. Ya memang karakter dogma kan seperti itu. Aku bilang dogma itu jangan dipikirkan karena dia bukan merupakan produk yang perlu untuk dipikirkan. Adanya kalau kamu menghadapi dogma, kalau kamu mau ya kamu terima, kalau kamu nggak mau kamu tinggalkan gitu wis. Jangan dipikirkan karena dia nggak masuk logika, nggak masuk akal. Ya, nah, itu dogma yang itu bisa membunuh kecerdasan akal. Nah, berikutnya cinta. Seperti kemarin 3 kasus yang kami tangani tentang pemurtatan, semua itu dibangun atas dasar cinta. Makanya aku pesankan hati-hati keluargamu, anak-anakmu kalau ada yang kuliah atau bagaimana ketika berinteraksi di publik ya,
Sehingga kalau dia pacaran atau dia punya suka sama siapa itu diawasi ya. Karena semua kasus-kasus pemurtatan tuh lewat pacaran yang namanya terbangun dalam bingkai cinta. Lah kalau orang sudah cinta itu nggak ngurus mau benar mau salah. Sudah bukan domain itu dia. Dia domainnya aku suka atau aku tidak suka. Nah ini sudah nggak bisa diajak berpikir waras, nggak bisa Mbak. Ya. Kalau jenengan kan terheran-heran ya karena jenengan, aku dan kamu itu waras. Tidak mempanter dogma dan tidak juga terbius cinta. Jadi ya memahami surat Al-Ikhlas itu ya simpel aja dan itu sangat terang benderang. Kalau orang Jawa bilang itu cetha welo-welo, jelas. Ya. Tapi mereka yang terdogma atau terjerat dalam rasa cinta ya menjadi tidak jelas karena kemampuan melihat mata pikirnya telah lumpuh. Begitu Mbak ya. Begitu Mas ya. Tetapi aku perlu kasih tahu, aku sudah sampaikan kalau tidak salah ya. Surat Al-Ikhlas itu bersifat universal loh ya. Artinya dia membabat siapapun yang tidak tauhid dia babat. Cuman kalau dalam historikalnya itu dalam rangka menghadapi konsep-konsep teos Arab pagan. Bukan untuk menghadapi konsep teosnya Kristen yang Tritunggal. Bukan. Ya. Ini karena jarang yang tahu, dikirain surat Al-Ikhlas itu turun untuk menghadapi atau mementahkan konsep teosnya Kristen yang Tritunggal. Oh tidak. Ya. Ini untuk menghadapi konsep pagannya Arab-Arab saat itu. Maka turun surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau ada yang tanya kenapa ada kata ikhlas padahal di dalamnya nggak ada tuh, kok judulnya Al-Ikhlas gitu. Biasanya kalau Al-Baqarah kan judulnya di dalamnya ada diksi Al-Baqarah. Ini judulnya Al-Ikhlas tapi di dalam nggak ada kata ikhlas. Kenapa begitu? Ya itu sudah pernah aku jelaskan lah ya. Namun demikian Al-Ikhlas itu universal. Jadi konsep teos yang tidak tauhid apapun dia termasuk Tritunggal itu dibabat habis. Ya. Ini kadang-kadang orang tidak tahu, dikirain Al-Ikhlas itu untuk menghadapi konsep teos Tritunggalnya Kristen. Enggak, ya. Untuk menghadapi konsep pagannya dari Arab-Arab jahiliyah saat itu. Cuman dia bersifat universal, artinya konsep teos apapun yang tidak bertauhid itu akan dibabat. Ya. Oke, berikutnya oleh Mas VL. Assalamualaikum Gus, saya Juanda dari Maaf, nggak apa-apa ya saya sebut namanya ya. Saya kira tadi nama tempat. Aku ingat ingat lapangan terbang di Bandung Juanda ya. Kan itu Juanda itu kan nama pejuang kita ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sorry. Saya J dari Bandung ya karena kan tidak semua orang suka disebut namanya ya. Tapi ini tadi kebablasan baca. Saya dari Bandung. Kumaha damang pawartosna Kang? Kalau Bandung itu apa? Oncom ya. Gus mungkin kedepannya bisa dikelupas tuntas tentang surat Toha ayat ke-77 di mana sunatullahnya. Apakah itu kiasan? Karena mukjizat Nabi Musa yaitu Yahudi dengan Tauratnya yang membawa Bani Israel menuju Allah Subhanahu wa taala, Adonai, mereka menyebutnya pada zaman itu. Aku lama akan membahas ini, tapi aku harus wait and see, ya, harus cari timing yang tepat. Sampai kapan aku merasa siap kalian bisa ikut mengikuti kajian ini? Pertama dulu tentang kajian Nabi Isa tidak turun lagi, ya, sudah aku jelaskan. Itu berhadapan dengan mainstream. Terus tentang apa yang kemarin itu. Tentang apa itu sholawat ya, kita sudah bahas. Terus apa itu bersemayam di atas aras sudah kita bahas. Terus
Nggak tahulah banyak itu ya, aku nggak ingat satu persatunya. Dan semuanya itu bahasan-bahasannya mendekonstruksi. Nah, kalau aku membahas ini, itu aku harus mendekonstruksi ulang. Masalahnya kalian siap enggak? Karena kalian sudah tercemari oleh yang namanya dongeng. Itu loh ya. Jawabanku itu. Setidaknya ayat ini pernah kita nukil, di situ ada kata asri. Yaitu Isra itu berjalan malam. Jadi Kanjeng Nabi Musa juga itu Isra. Kanjeng Nabi Muhammad juga Isra. Jangan dikira hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra. Kanjeng Nabi Musa juga Isra. Itu kan jelas itu. Ya. Isra dia. Berjalanlah kamu di malam hari. Ya. Terus aku hanya kasih sebuah nukilan saja yang membuat kamu untuk berpikir. Kamu lihat itu ada diksi bahri, ya. Terus yabasan. Yabasan itu apa? Kering. Dijelaskan laut kering loh ya. Laut kering. Apa itu? Laut kering loh ya. Kalau kita nyebut padang pasir itu apa? Lautan pasir. Lautan kering. Di sini aja dulu itu cukup. Kalau kamu punya otak cerdas itu cukup menggoyahkan apa yang kamu pahami saat ini. Apakah benar begitu atau tidak? Yang jelas Bahri Sabayan itu laut kering. Ya. Ini untuk yang otaknya cerdas sudah ngerti kemana arah yang mau aku arahkan. Kalau yang belum cerdas ya tanya lah ya. Jadi sudah membuat trigger, loh ternyata begitu ya. Gak seperti yang kita bayangkan. Teksnya begitu kok. Laut kering. Ya. Oke, itu Mas VL ya. Aku hanya kasih trigger itu saja, aku tidak merinci lebih dalam. Makanya kemarin kan kita bilang jangan sedikit-sedikit mukjizat, sedikit-sedikit mukjizat. Lihat dulu permasalahannya. Ya. Berikutnya Mbak SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Darjo nderek ngaos. Ayat-ayat disunat kulub-kulub. Iya, kok gitu Mbak ya. Yang disuruh nyunat, tititnya nggak disunat. Yang suruh menjaga ayat-ayatnya, suruh dipelihara, tambah disunat gitu. Jadi yang disuruh tidak dilakukan, yang dilarang dilakukan gitu. Ya itulah fenomenanya. Semoga dengan ngaji di sini teman-teman bisa mengintrospeksi, khususnya dari teman-teman Kristen. Ya. Karena kalau sunat hati aja cukup, itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang kalian tuhankan itu. Nggak usah sunat tititnya. ya begitulah Mbak keadaannya ya, faktanya seperti itu ya. Ayat-ayat disunat, kulub-kulub dipelihara. Berikutnya untuk Kang Mas HS. Assalamualaikum Tuan Guruku yang dirahmati Allah Engkang Maha Agung, izin bertanya Gus. Maksudnya dari tangan yang berbicara dan kaki menjadi saksi di padang mahsyar. Ini harafiah atau metafor dalam Quran Gus? Mohon penjelasannya Tuan Guruku. Gimana ya menjelaskannya ini ya? Ini kan fiction ya, yang kita belum sampai ke sana. Tapi begini aja lah ya. Begini. Semoga analogi ini kamu bisa pahami ya. Nanti kamu pikirkan sendiri, cuman aku kasih triggernya. Kamu tahu sidik jari? Ya, tahu toh sidik jari? Dalam dunia kriminal atau crime, kejahatan itu mulut pelakunya bisa saja diam. Bisa saja. Mulut pelakunya diam, mau gak ngomong apa-apa itu sama yang menyidik ya terserah saja kamu ngomong. Tapi tanganmu sudah ngomong. Tanganmu sudah berbicara. Lewat apa? Lewat sidik jari. Karena sidik jari kita itu tiap orang beda-beda. Mulutnya itu dia mau nutup mulut karena orang yang tertuduh itu dia punya juga
eh, kebebasan yang dia mau tutup mulut tidak mau ngomong itu sepertinya ada itu ya. Ya kalau dia memang tidak mau ngomong ya sudah, itu dia punya hak untuk nggak ngomong. Nah, dia bilang, saya nggak mencuri, saya nggak masuk kamar itu, saya tidak melakukan pelecehan apapun di kamar itu. Ya silakan saja. Tetapi sidik jarinya itu yang berbicara bahwa di kamar itu dia pernah hadir dan sidik jarinya diketemukan pada misalkan kunci pintu, misalkan spray, misalkan apa. Itu yang berbicara itu bukan mulut tapi sidik jari, tapi tangannya yang bicara. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terserah Anda kembangkan sendiri ya untuk Kang Mas HS. IAA ini juragan bendungan yang lagi ada di Jambi. Oke, ini senior kita ini ya. Bunda SW ya. Apabila ada yang menuduh Gus Beti yang menghina Yesus, terus gimana ini? Siapa yang menghina Yesus? Oke, itu sudah dinukilkan ayat-ayatnya. Siapa sebetulnya yang menghina Yesus? Makanya jangan sembarangan. Aku itu tidak akan mungkin berani atau bisa atau sanggup menghina Yesus, tidak. Ya. Jadi ketika cara pandangku dan cara pandangmu berbeda tentang Yesus, itu bukan sebuah alasan kamu gampangnya ngomong bahwa aku menghina Yesus. Karena aku juga bisa berbalik, justru kamulah yang menghina Yesus. Ya. Oke. Berikutnya IT. Aku Mas IT. Banten always, selalu always. Oke. Terima kasih ya. Kemudian NE Tulungagung terima kasih, MP99 terima kasih, DD terima kasih, VS ya terima kasih, NC terima kasih di Brebes ya, AM di Jambi terima kasih, HS terima kasih, HN terima kasih, DS di Semarang terima kasih, Kang Mas SK SE ini Semarang juga ya Kang Mas ya, terima kasih. NT Turki terima kasih, RE Soleha kita di Demak juga terima kasih ya. AB sorry AG yang di Bogor terima kasih, GF yang ada di Palu terima kasih. Siapa lagi ini? CG Cianjur Jawa Barat terima kasih ya. II ya ke-11 terima kasih. MN Tilu terima kasih ya. Oke, sudah aku bacakan semua itu anunya komentar dari kalian ya. Sekarang kita masuk ke sini tentang Petrus ya. Ini kita kalem-kalem aja, waktunya nggak sedikit luas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebetulnya kalau berhadapan dengan teman-teman Kristen dalam sebuah diskusi, aku mau tanya, apakah dia berani mengklaim dia lebih mengenal Yesus daripada Petrus? Kalau dia bilang, iya aku lebih mengenal Yesus daripada Petrus. Aku lebih mengenal, aku lebih mengenal Yesus daripada Petrus. Kalau dia berani ngomong gitu, maka seketika itu juga meja diskusi aku tinggalkan. Karena aku nggak mau diskusi sama orang gila. Ya, tisu. Aku nggak mau diskusi sama orang gila. Jadi kalau ada orang berani ngomong, siapapun dia, entah dia pendeta, entah dia dosen teologi, pakar Alkitab, pakar ini, pakar itu, pakar tetem bengek, kalau dia berani mengklaim bahwa dia lebih mengenal Yesus daripada Petrus, maka itu orang gila. Dari tempus deliktinya aja sudah beda. Berapa jarak, berapa abad sampai sekarang. Itu dari tempusnya. Dari lokusnya aja juga beda. Dia hidupnya di Palestina sana. Sementara dia sekarang hidupnya ada di Indonesia. Nggak ada. Ya. Nggak ada
Selama orang itu waras, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia lebih mengerti siapa Yesus daripada Petrus. Tidak ada. Aku sudah bilang kemarin, ya, kalau otakmu itu nggak sanggup mengenali Yesus karena goblokmu, karena tololmu, karena bloonmu, ya, yang selama ini dogma telah berkarat masuk, sehingga kamu tidak taat terhadap Alkitab, ya, dikasih tahu tidak mau tahu. Ya sudah, nggak usah baca Alkitab, ikuti saja Petrus. Ya, ikuti saja Petrus dalam mengenal Yesus. Itu selamat kamu. Kalau yang kamu ikuti Tertulian, ya modar gue. Dulu. Petrus ini adalah garda depan, ring satunya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Jadi dia sosok yang berinteraksi langsung dalam kehidupan Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu. Langsung, head to head. Bukan katanya. Kalau orang sekarang entah itu dosen teologi, entah itu pendeta, entah itu tetek bengek segala macem lah. Meskipun profesor, doktor gelarnya. Tetap aja dia katanya lagi. Nggak pernah hidup sebagaimana Petrus hidup berinteraksi langsung dengan sosok guru yang dia kagumi, yaitu Yesus. Kenapa aku bilang demikian? Supaya kalian jangan ragu, ya, jangan sanksi ketika menerima apa-apa pernyataan Petrus dalam mengenal Yesus. Itu loh. Ya, maka aku berikan dulu behind screen-nya. Ya, kemarin kan sudah, ya. Ini aku tambah dikit. Jadi dia berinteraksi langsung. Ya, dia tahu. Oke. Pada saat itu nama Yesus itu sudah melanglang buana gitulah ya, kalau istilah sekarang. Sudah tersebar kemana-mana. Tapi tidak semua orang itu tahu rupanya. Biasa orang top kan begitu. Ya kalau sekarang karena dunia Android sudah maju, ya paling kita lewat tahu video ya lumayan lah ya. Meskipun nggak pernah ketemu langsung. Kalau dulu kan nggak ada video, nggak ada apa-apa, masih zaman batu, ya. Ya nama aja tersiar dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya itu tersiar lewat perjalanannya para pedagang. Karena pedagang itu mobile dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang cerita tentang Yesus begini, Yesus begitu, Yesus begini. Itu bukan jaminan bahwa orang itu sudah pernah ketemu Yesus, enggak. Tapi nama besarnya dia sudah kenal. Itu, ya. Nah, sekarang kita kembali menuntaskan Markus 16 13 20. Matius 16 13 20 dan Markus 8 27 30 berikut Lukas 9 18 sampai 21. Ya. Oke. Jadi ini Yesus ingin bertanya dalam kerangka menguji murid-muridnya. Jangan sampai murid-muridnya itu salah dalam menerima who is Yesus. Dalam pengenalannya siapa Yesus, ya. Maka dia bertanya. Ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ya, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang, nah makanya kan dia pakai kata orang, karena orang-orang itu sudah mendengar, ya, kan Yesus itu terkenal, ya, kata orang siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu maksudnya diri sendiri. Ini gaya bahasanya, retoriknya bagus. Ya. Bukan kata orang siapakah aku? Nah, sastranya menjadi kurang. Ya. Tapi dengan menggunakan bahasa sastra, kata orang siapakah anak manusia itu? Yang maksudnya ya Yesus sendiri itu. Kan dia kadang-kadang dipanggil anak Allah juga anak manusia. Ya. Oke. Jawab mereka, maksudnya para murid itu, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis.
Karena memang Yohanes Pembaptis dan Kanjeng Nabi Isa itu kan hampir seumuran. Ya. Bedanya itu tipis. Berikutnya ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan nabi. Ya. Jadi orang-orang itu ya yang mengatakan siapa Yesus itu kebanyakan siapa tadi yang pertama? Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis. Ada. Terus ada lagi mengatakan Elia. Ada lagi yang mengatakan anak manusia itu adalah salah seorang dari para nabi. Salah seorang dari para nabi. Perhatikan, ini Alkitabiah loh ya. Aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Kalau kamu mau bantah, bantah itu Alkitab. Ya. Jadi otakmu sekarang buka. Otakmu buka supaya kamu tidak terjerat dalam kesesatan. Alkitab mencatat orang-orang dulu sejaman dengan Yesus. Orang dulu nih, bukan orang sekarang. Publik itu ya selalu menganggap Yesus itu adalah satu, Yohanes Pembaptis, dua, Elia, ketiga, ya salah satu di antara para nabi. Cuman ini doang, ya Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu dari para nabi. Nggak ada orang dulu itu menganggap Yesus itu Allah, itu nggak ono. Ini nggak ada. Coba otakmu buka, kecerdasanmu buka. Aku tadi mengkomparasi dengan Petrus. Sudahlah, jangan dengan Petrus. Dengan cerita orang-orang dulu saja yang hidup semasa dengan Yesus, nggak ada yang mengatakan Yesus itu Allah, itu nggak ono. Blok, goblok. Diajak tunduk terhadap Alkitab aja kok sulitnya minta ampun. Nggak ada. Yang dikatakan apa? Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu dari nabi. Nggak pernah orang dulu itu menganggap Yesus itu Allah. Karena Allah itu sakral. Dia absolut. Jangan sekali-sekali mengganggu keabsolutannya. Orang dahulu itu tahu. Ya. Dan mereka tahu yang namanya Allah itu tidak bisa dilihat. Kok sekarang ada orang mengatakan Yesus itu Allah? Memangnya dia hidup di zaman dulu? Coba pikirkan. Ini kita dalam rangka akademik loh ya. Kita bertarung dalam pemikiran. Beda nanti dalam tataran aplikatif. Kalau tataran aplikatif, sampean mau mengatakan Yesus itu Allah, aku harus hormati dan aku pasti hormati. Karena itu iman kamu. Kalau kita berbicara di tataran aplikatif sosial, itu harus dihormati. Tapi sekali lagi aku bilang, aku ini dalam ranah bingkai diskusi. Maka aku akan bantah yang mengatakan Yesus Allah berdasarkan literasi yang ada. Orang dulu itu nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Lah kok zaman Kiwari kata orang Sunda. Ada mengatakan Yesus Allah itu dari Hong Kong apa? Bismillah. Dari Hong Kong. Ini tanggung jawabku untuk memperkenalkan Yesus seperti yang Alkitab katakan.
Kan sudah dikatakan, apabila, Petrus kan mengatakan, apabila engkau dimintai pertanggungjawab, berilah. Ya, nggak ada, Mas. Nggak ada. Maka marilah kita taat terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab. Nggak usah neko-neko, biar selamat. Karena ehad itu sesuatu yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh ehad. Nggak usahlah bermain kata-kata, oh itu ehad bukan yahid. Orang itu bahasanya orang Yahudi kok. Bahasanya orang Israel kok. Ya tanya aja sama orang Israel main ke sana. Tanya aja sama orang Yahudi main ke sana. Apakah mereka membedakan antara ehad dan yahid? Ini pendapat masyarakat saat itu. Ya. Tolong dicamkan. Oke. Berikutnya ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Itu kan kata publik, kata orang-orang. Nah, Yesus mau mendapat penjelasan yang itu bisa digaransi dari mereka, dari muridnya sendiri. Itu kan kata mereka. Kalau katamu aku ini siapa? Gitu loh. Ini kan super canggih dialognya. Artinya Yesus jangan sampai para murid itu memandang dia, mengenal dia dalam pengenalan yang salah akan siapa diri dia sebenarnya. Makanya Yesus tanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau ini kan kata orang-orang. Yesus belum puas. Ditanya langsung murid, kalau menurutmu katamu aku ini siapa? Ya. Maka jawaban Simon Petrus, bisa Simon, bisa Petrus, bisa Simon Petrus, bisa Kepas. Ya. Maka kita mengenal Yesus belajar kepada Simon Petrus. Apa jawabnya? Dijawab oleh Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu jawab. Ini sudah clear ya, tidak ada yang mengatakan Yesus itu Allah. Sekarang apa jawab Petrus? Dia mewakili para murid. Ya. Maka jawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ini Petrus nggak pernah menjawab engkau adalah Allah, nggak pernah. Seperti publik tadi juga nggak pernah, ya nggak pernah. Yang dikatakan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah. Karena Israel juga itu disebut anak Allah. Siapa membawa damai disebut anak-anak Allah. Itu loh. Ya. Jelas. Terus kita lihat apa respon Yesus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Coba. Bukan ia Allah, enggak ono. Enggak begini teksnya. Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Allah. Enggak ono. Teksnya bilang begitu kok. Nah ini nanti kenapa Yesus melarang anak-anak murid-muridnya untuk menyebarkan bahwa dia Mesias? Itu juga pertanyaan yang harus kita jawab. Nanti dia terkoneksi dengan Al-Quran. Apa yang dimaksud tentang puasa tidak boleh bicara? Tapi kalau kalian tidak paham ibadah-ibadahnya orang Yahudi, ya agak sulit. Karena dalam ibadah Yahudi itu tidak ada namanya ibadah puasa, nggak boleh ngomong, itu nggak ada. Sedangkan di Al-Quran itu Ibunda Maryam itu tidak boleh bicara. Nah, itu apa maksudnya? Sama dengan ini, otaknya harus hidup. Kenapa Kanjeng Nabi Isa melarang untuk menyampaikan ke publik bahwa dia itu Mesias? Tapi itu hal lain lah, nanti kita bisa diskusikan. Tetapi inti dari sini kita bisa belajar dari Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dan itu diterima sepenuh hati oleh Yesus, ya, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Tidak ada satu narasi pun yang terbangun dari sebuah diksi bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada. Terus dari mana orang yang mengatakan Yesus itu Allah itu sandarannya di mana? Keblangsak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Keblangsak. Kalau nggak taat terhadap apa yang dikatakan Petrus, keblangsak. Petrus itu tahu karena dia hidup berinteraksi dengan Yesus. Siapa Yesus dia tahu. Dan dia menjawab Mesias, anak Allah. Tidak pernah menjawab engkau Allah. Tidak pernah. Jadi berapa lama le? 37. Dengan sebuah kerendahan hati aku mengajak kalian semua, ya, taatlah terhadap Petrus. Nggak usah neko-neko supaya kamu terselamatkan. Petrus mengatakan Yesus itu Mesias, anak Allah. Ya sudah. Karena kalian tidak sehebat Petrus. Kalian tidak pernah hidup bersama berinteraksi dengan Yesus. Maka jangan keluar dari garis yang disampaikan Petrus. Bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Tidak pernah satu kata pun Petrus mengatakan Yesus itu Allah. Terus kalian mau merasa lebih hebat dari Petrus? Lokusnya aja nggak ketemu, tempusnya aja nggak ketemu. Mau merasa sok lebih hebat dari Petrus? Kalau orang Jawa bilang ketemu pirang pekoro. Gitu. Jadi ajakanku ini mungkin saat ini membuatmu marah, tersinggung, segala macam campur baur, ya. Yaitu sekarang mungkin begitu. Kamu masih menolak Alkitab yang aku sampaikan ke kalian. Tapi satu saat ketika kau mati nanti, kamu akan tahu bahwa ajakanku pada sebuah kebenaran Alkitabiah itu telah kamu tolak dan kamu akan petik hasilnya dalam siksaan neraka. Kalau sekarang dikasih tahu ya masih ketawa-ketawa saja, bahkan menyepelekan. Ya nggak apa-apa. Memang tugasku kan nggak memaksa orang, hanya menyampaikan apa yang aku tahu tentang sebuah kebenaran. Ya. Yesus itu bukan Allah. Belajar dari Pak Petrus. Gitu loh. Ya. Oke.
Aku kira ini tamat Le ya. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Itu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Kristen. Kalau umumnya kepada semuanya teman-teman Islam, semoga menjadi lebih tahu lagi ya. Sesungguhnya pengenalan kita itu bisa lewat Petrus ya. Kalau teman-teman Islam tentunya tahu ya. Karena tidak adalah mungkin Yesus itu Allah ya, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai nabi ya. Yang bermasalah itu di teman-teman Kristen ya. Semoga dengan kajian ini yang mungkin kalian terima sebagai sebuah obat yang pahit, tapi dia akan menyehatkan kehidupan beragamamu untuk jangan pernah memadu Allah, karena tidak ada Allah lain ya. Yang ada itu Allah Bapa. Nggak ada Allah Putra, itu nggak ada. Allah Roh Kudus itu nggak ada. Carilah satu kalimat di sini. Allah Roh Kudus itu nggak ada. Allah Anak itu nggak ada. Yang ada Anak Allah. Beda. Anak Allah sama Allah Anak itu beda. Beda. Ya, beda. Harus hati-hati. Ya, tapi aku kan tetap aja ya, aku katakan bahwa ini ya sekedar ajakan, imbauan saja kalau kalian mau menerima. Tapi kalau kalian tidak mau menerima setelah aku sadarkan dengan cara seperti ini, aku sudah mentok loh ini. Ya, menyadarkan dengan segala upaya yang bisa aku lakukan untuk menyadarkan kalian. Tapi kalau kalian disadarkan justru malah tersinggung, malah marah, ya sudah. Aku hanya menyampaikan, tidak memaksa. Silakan saja ya, miliki imanmu itu dan aku akan hormati. Jangan khawatir. Aku hormati kalau memang kamu masih mengimani Yesus itu Allah. Ketika masuk dalam dunia aplikasi sosial, aku hormati. Tapi kalau dalam dunia akademis, no way. Ya. Oke, itu dari aku ya. Sudahlah ya, sudah cukup kok ya. Sudah cukup. Tinggal bagaimana kalian memahaminya. Untuk saudara-saudara Islamku ya, aku pesankan ya, jaga Allah, jaga Nabi, jaga iman, jaga Islam menjadi milikmu yang paling dalam. Semoga itu tetap bersamamu ya, hingga kelak menutup mata nanti. Begitu juga untuk saudara kita yang satu keluarga mu'alaf. Alhamdulillah ya, semoga terus sampai menutup mata hidup dalam Islam ya. Tapi jangan ludahi masa lalumu ya. Jangan nistakan agama lalumu. Kalau mau dibicarakan, bicarakanlah dalam dunia akademik seperti ini ya, dalam diskusi, dalam dunia aplikatif ya sudah, dihormati saja ya. Oke. Dari itu pun aku mengajak kalian semua ya, ayo kita hormati pilihan-pilihan saudara kita yang memilih iman yang lain. Oke. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.